Halo para sobat Gudang Desain, apa kabarnya? Ketemu lagi akhirnya dengan Gede di sini ya. Hari ini Gede ingin membagikan desain rumah yang cukup spesial nih. Karena desain rumah kali ini adalah desain rumah 6x10 di atas tanah 6x12 yang mengadopsi sistem split level nih. Gede kan jarang-jarang bikin desain rumah 2 lantai, apalagi split level. Seperti apa desainnya nih kira-kira? Saksikan terus videonya sampai habis ya. Dan nanti kalau dirasa videonya bermanfaat, tolong bantu share dan bantu like-nya ya. Nah, ini dia penampakan rumahnya. Gimana? Keren nggak? Pada desain kali ini, Gede mengadopsi desain dengan ala yang kalau bahasa kerennya box house gitu kan. Rumah ala kotak-kotak deh. Jadi bentuk bangunannya semuanya berkotak-kotak. Fasadnya sebenarnya masih simple ya kan. Ini hanya permainan maju mundurnya dinding rumah yang memainkan balok di rumah ini. Jadi ada balok yang keluar yang membentuk box di bagian fasad depannya tadi. Sementara ini adalah bagian tampak sampingnya ya kan. Kalau tampak sampingnya ini sih simple aja, terbentuk dari bukaan jendela dari ruangan yang ada di baliknya itu. Sementara pada desain rumah kali ini atapnya tidak terlalu banyak dimainkan nih, karena sebagian besar atap di sini Gede desain menjadi rooftop. Sementara sisanya itu Gede dak untuk menempatkan toren air kita kan, dan juga ada atap miring yang ada di bagian atas kamar tidurnya. Iya ntar itu kamar tidurnya ya kan. Nih ini atap miring ini di atas kamar tidur, itu jendela bukaan dari kamar tidur. Nanti kita akan lihat ke situ langsung setelah melihat bagian luarnya ini. Selanjutnya kita akan melihat bagian carportnya. Bagian carportnya ini cukup besar kan. Panjangnya itu 9 meter sampai ke arah dalam garasi itu kan. Sementara lebarnya ini adalah 3 meter. Jadi kalau mobilnya kecil-kecil ini akan bisa masuk 2 mobil nih. Karena ini rumah split level, jadi hal yang penting yang perlu kita perhatikan ialah ketinggian dari masing-masing ruangan. Kita akan gunakan acuan carport ini sebagai titik 0 ya kan. Nah kalau akan lihat itu teras yang sebelah kiri itu kan naik 40 cm ya kan, naik 2 undakan 20-20. Jadi teras itu pada kedudukan 40 cm dari jalan. Sementara ukurannya sendiri ini adalah 3,5 dikali 3 meter. Karena terasanya cukup besar, Gede bagi 1 meter itu untuk taman di bagian depannya, dan yang sisa 2 meternya ini Gede jadikan untuk area duduk-duduk. Karena ini yang terbuka, tidak ada penutup atasnya, usahakan pilih bahan yang tahan air ya kan. Jadi kalau kehujanan seperti di video kali ini tidak akan mudah cepat rusak ya kan. Nah tadi kan Gede udah bilang ketinggian dari teras ini ialah 40 cm dari jalan. Sementara nanti kita akan naik lagi ke arah pintu masuk rumah itu di ketinggian 1,20 meter. Jadi kan ada selisih 80 cm kan. Nah 80 cm nya itu Gede bikin akuarium outdoor itu di bagian bawahnya. Tadi Agan udah lihat kan. Nah sekarang kita akan menuju ke arah pintu masuk. Kita akan naik lagi 80 cm menuju ketinggian 1,20 meter dari jalan. Di sini Gede bikin 6 undakan ya kan, biar tidak terlalu capek kita nanjaknya kalau terlalu curam kan. Semoga Gede cukup jelas ya menjelaskan mengenai ketinggian lantai ini. Kalau kurang jelas nanti tanya aja di komentar. Sekarang yuk kita masuk. Pertama kita masuk ke dalam rumah, kita diterima di ruangan tamu ini kan. Ukurannya 3 meter kali 3 meter. Tapi bersihnya dipotong sirkulasi, ini 2 meter kali 3 meter ya kan. Untuk menambah penerangan ke dalam ruangan tamu ini, Gede memberikan bukaan skylight itu di bagian atasnya tuh kan. Jadi itu kan memanfaatkan bentuk fasad rumah yang ngebox yang maju ke depan. Jadi di daknya itu Gede bikin skylight sebagai tambahan penerangan ke dalam rumah. Selanjutnya dari ruangan tamu ini kita akan terbagi menjadi 2 alur sirkulasi, yang ke arah atas ke ruang keluarga dan ke arah ruangan servis di bagian bawah. Masing-masing menambahkan dan mengurangkan ketinggian lantai sebanyak 1,20 meter tadi kan. Sekarang kita lihat dulu bagian servisnya ya. Ini di sebelah kiri Gede manfaatkan di bawah tangga untuk gudang dan untuk kamar mandi yang pertama di rumah ini kan.
Karena GD baca di komentar ada yang minta gudang, jadi ini GD sediakan gudang ya. Dari ruang tamu ke menuju ruangan servis ini turun semeter 20 lagi. Jadi sekarang ketinggian lantai ini sama dengan ketinggian karpot ya kan. Nah sekarang kita lihat bagian kamar mandinya ya. Kamar mandi yang pertama di rumah ini berukuran 2 meter kali 1,5 meter. Karena mayoritas menginginkan menggunakan kloset jongkok, jadi GD gunakan kloset jongkok lagi deh. Nah sekarang kita lihat bagian yang cukup penting di rumah ini, yang banyak permintaan dan syarat-syaratnya dari para sobat gudang desain. Yuk langsung aja. Halo para sista sekalian, sobat gudang desain. Bagaimana nih desain dapurnya kali ini? Semoga desain kali ini bisa menjawab semua request yang kalian minta ya. Kalian kan ada yang minta rice cooker, ada yang minta kulkas, dispenser, meja yang cukup luas untuk membuat atau menyiapkan masakan. Ya semoga saja desain kali ini cukup oke tuh ya. Nah, tepat di bagian sampingnya itu adalah ruangan servis area untuk mencuci baju. Ini dia ukurannya 3 meter dikali 1,5 meter. GD juga letakkan jemurannya ya, karena ada yang meminta juga tuh di komen. Jadi GD letakkan. Jadi ukurannya itu sesuai dengan ukuran aslinya di realnya ya kan. Sementara Agan dan Sista bisa lihat itu adalah garasinya yang tadi GD bilang muat 2 mobil. Itu juga sekaligus akses masuk ke dalam rumah ya. Dan ini antara dapur dan ruangan dalamnya bisa juga dikasih pintu seperti ini ya. Nah sekarang setelah kita melihat bagian servis areanya, kita akan menuju ke lantai 2 di mana ada ruang keluarga dan 1 buah kamar tidur. Kita naik lagi 1,20 meter ke arah ruangan tamu. Dan lalu kita naik lagi 1,20 meter ke arah lantai 2-nya. Jadi lantai 2-nya itu di ketinggian 2,40 meter. Nah ini area lantai 2-nya ya kan. Ketinggian 2,40 meter dari muka jalan. Ini posisinya persis di atas garasi atau carport yang tadi. Jadi ketinggian ruangan carport itu, ketinggian plafonnya adalah 2,40 meter. Itulah tujuannya dinaikkan semeter 20 untuk mengejar ketinggian carport itu kan. Nah sekarang kita akan lihat lagi di bagian lantai 2 ini ada apa aja ya kan. Sebelum kita menuju ke ruang keluarganya, kita akan melihat dulu area kamar tidur anaknya yang pertama. Ini ada tepat di bagian sebelah kiri setelah kita naik tangga. Seperti apa desainnya? Yuk kita langsung aja masuk. Nah, kamar tidur anak yang pertama ini berukuran 3 meter dikali 2,5. Seperti GD selalu bilang, ukuran ini ukuran yang cukup ideal untuk sebuah kamar anak. Nah, ini ada buka jendela ke arah bagian belakang rumah, tepat di atas dapur tadi kan. Selanjutnya kita akan menuju ke ruangan keluarganya ya kan. Nah ruangan keluarganya ini berukuran 3 meter dikali 5 meter kan. Kalau ditambah dengan balkon yang ada di ujung gambar itu 1 meter jadinya 6 meter. Tapi bersih untuk bagian dalamnya itu 5 meter. Di sini GD tempatkan 1 buah sofa 3 seat, 1 buah TV dengan lengkap panel di bagian belakangnya untuk menutupi jalur-jalur kabel dari TV ke arah mesin PS misalkan. Dan misalkan dari TV ke arah colokan-colokan, itu semua bisa kita umpetin di bagian panel belakang TV itu kan. Jadi semua akan terlihat rapi itu kan, gak ada kabel-kabel yang berantakan. Selanjutnya di bagian sisi lain dari ruang keluarga ini, yaitu di bagian bawah tangga, GD desainkan di sini taman indoor lengkap dengan kolam ikan. Tetapi kalau Agan mungkin butuh untuk ruangan lain, boleh saja ini diganti. Mungkin kalau Agan butuh gudang lagi misalkan, bisa juga ini di cover lagi lalu dijadikan tempat untuk menyimpan barang-barang lagi di bawah tangga ini. Jadi sesuaikan saja pada akhirnya dengan kebutuhan Agan dan Sista sekalian. Oke, selanjutnya sekarang kita akan naik ke lantai 3 rumah ini.
Dari lantai 2 ke lantai 3 ini ketinggiannya itu adalah 3 meter naiknya kan. Jadi total ketinggian lantai 3 ini adalah 5 meter 40 dari muka jalan ya kan. Di lantai 3 ini ada 2 kamar, 1 kamar mandi dan juga nah ini adalah area kamar anak yang kedua. Ukurannya sama dengan yang tadi di bawah, 3 meter dikali 2,5 meter. Nah, untuk Agan yang hanya membutuhkan 2 kamar, kamar kecil yang ini bisa Agan jadikan juga sebagai ruangan kerja Gan, karena letaknya tepat bersampingan dengan kamar tidur utama. Atau juga untuk Agan-agan yang muslim, Agan bisa jadikan ruangan ini sebagai ruangan musholahnya Gan. Dengan ukuran yang 3 meter kali 2,5, Gede rasa ruangan ini cukup mengakomodasi untuk kebutuhan 3 orang ya kan. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah posisi arah kiblatnya ya kan, karena pada desain kali ini Gede letakkan ruangan kamar tidur ini persis di sebelah kamar mandi. Jadi nanti disesuaikan saja dengan lokasi tanah Agan dan Sista sekalian kemana arah menghadap rumahnya. Nah, sementara bagian kamar mandinya ini berukuran 2 meter dikali 1,5 meter kan. Supaya adil, ruangan kamar mandi yang ini Gede desain dengan kloset duduk dan juga shower ya kan, biar lengkap di rumah ini. Oke, sekarang yuk Gede mau kasih lihat kamar tidur utamanya kan. Oke, ini dia kamar tidur utamanya. Kamar tidur utama ini berukuran 4 meter dikali 3 meter. Kamar tidur utamanya ini Gede desain tepat berada di samping bagian rooftopnya nih kan. Jadi dari kamar ini Gede bikin bukaan jendela di salah satu dindingnya full ke arah rooftop. Gede ada alternatif desain nih untuk Agan. Untuk Agan yang hanya membutuhkan 2 kamar tidur utama ini bisa Agan gabungkan dengan kamar tidur anak yang sebelumnya itu kan. Jadi ini kamar tidur utamanya di los terus sampai ke belakang, termasuk dengan kamar mandi di dalamnya. Jadi Agan bisa punya ruangan kamar tidur utama yang besar tuh kan. Nah sekarang yuk kita lihat bagian rooftopnya yuk kan. Nah ini dia area rooftopnya Gan, berukuran 4 meter dikali 3 meter. Pada desain kali ini Gede desain area rooftopnya ini sebagai tempat duduk-duduk dan tempat untuk makan-makan tuh Gan. Di situ Gede desainkan ada 1 buah meja yang ala-ala Jepang gitu kan, yang pendek, dan juga 2 buah kursi untuk kita duduk-duduk di sore hari sambil menikmati secangkir kopi mungkin Gan, bisa juga kan Gan. Nah sementara untuk bagian desain ruang duduk makannya itu Gan, yang ala-ala Jepang itu, Gede tempatkan lampu ngumpet di bagian yang step untuk naiknya itu Gan. Jadi kalau malam hari ini bisa sebagai penerangan juga. Itu di bagian bawah mejanya memang sengaja Gede bolongin ya Gan, untuk kaki kita masuk ke dalam situ Gan. Jadi nggak terlalu pegel kalau kita duduk lama-lama di meja pendek begini Gan. Ngomong-ngomong, Kentaki, jangan lupa ya kapan-kapan. Nah sekarang Gede ingin mencoba menjelaskan sekali lagi ya kan kesimpulan dari desain rumah kali ini. Karena desain rumah kali ini yang memang tidak terlalu rumit, tapi juga tidak cukup mudah untuk sebagian orang. Maka itu yuk kita lihat. Nah tadi kita udah melihat ya kan, pertama kali kita masuk kita terima di carport yang cukup besar yang untuk memuat 2 mobil, dimana ketinggian carport ini kita jadikan acuan untuk ketinggian ruangan-ruangan lainnya. Tinggi plafon carport ini ialah 2,40 meter yang sekaligus tinggi dari lantai 2 di rumah ini ya kan. Berlanjut ke bagian belakang carport ialah bagian dari servis areanya yang berukuran 3 meter dikali 6 meter, yang juga sekaligus akses masuk kedua ke dalam rumah. Ketinggian lantai servis area ini adalah sama dengan carport, yaitu 0 dari muka jalan. Dari area servis ini maupun dari arah carport untuk menuju ke ruang tamu kita naik 1,20 meter.
Lalu kita naik 1,20 meter lagi untuk mengarah ke lantai 2. Jadi lantai 2-nya berada di level 2,40 meter dari muka jalan. Kalau untuk lantai 3-nya nanti kita bahas ya kan. Ini Gede mau kasih lihat dulu ukuran-ukuran ruangannya untuk yang di lantai 2 ini dan juga lantai dasarnya tadi. Berlanjut ke lantai 3, kita akan menemui 3 ruangan di sana. Ada ruangan kamar tidur anak, kamar mandi, dan juga kamar tidur utama. Untuk agen dan sista yang hanya membutuhkan 2 kamar, bisa menjadikan kamar anak yang kedua ini sebagai musola. Berlanjut ke bagian berikutnya, yaitu kamar tidur utama yang berukuran 4 meter ke 3 meter tadi, tepat berada di samping rooftopnya. Ini kalau kita lihat dari sudut pandang perspektifnya seperti ini kan, antara rooftop dan kamar tidur utamanya bersebelahan. Demikian ya kan desain rumah split level 6x10 kali ini. Dan kalau boleh Gede meminta tolong bantu share-nya ya kan ke teman-teman yang lain, dan juga bantu like videonya supaya Gede makin semangat membuat konten-konten yang semakin bermutu ke depannya. Terima kasih guys, sampai ketemu di video selanjutnya.